Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang ini adalah berjudul 6 tingkatan perkembangan rohani dan jasmani manusia. Ini diuraikan oleh Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Yatimin Atmosuwito. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana nuktah akan selamat dari kebinasaan secara sia-sia apabila ia telah bertalian dengan rahim serta pengaruh rahim telah menguasainya. Selanjutnya, setelah ada hubungan antara nutfah dengan rahim, maka terciptalah alaqah atau segumpal darah. Demikian juga tingkatan yang kedua, wujud rohani, yakni terhindar dari hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali, karena pada tingkatan itu di dalam hati kaum mukmin telah tertanam kuat keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya sama sekali. Keadaan semacam itu di dalam kata lain disebut sebagai hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau ta'alluq billah. Akan tetapi hubungan yang hanya bisa mencegah manusia dari hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali itu baru merupakan hubungan yang kendur, karena pada taraf itu mukmin baru bisa menghentikan diri dari hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali. Namun sampai sejauh ini hati manusia masih bertalian dengan hal-hal yang melindungi atau hal-hal yang menghidupi hawa nafsunya. Sudah barang tentu di dalam hati manusia masih ada bagian-bagian yang kotor. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan tingkatan rohani semacam ini seperti alaqah atau segumpal darah. Alaqah adalah darah yang menggumpal yang di dalamnya masih terdapat bagian yang kotor. Pada tingkatan rohani yang kedua ini masih terdapat kelemahan, yaitu orang pada tingkatan itu belum bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
secara bulat dan belum mampu mengabadikan keagungan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh karenanya ia hanya mampu melepaskan hal-hal yang tidak ada gunanya saja. Sedangkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mampu menghentikan secara total perbuatan yang dirasa enak dan menyenangkan bagi hawa nafsunya. Jelasnya hanya dapat menyingkiri hal-hal yang tiada gunanya bukanlah merupakan suatu hal yang patut diandalkan bagi manusia. Hal-hal yang patut, saya ulangi lagi, bukanlah hal-hal yang patut diandalkan bagi manusia, melainkan keadaan ini baru merupakan taraf permulaan perkembangan rohaninya. Ya, memang keadaan ini setaraf lebih maju daripada keadaan khusyuk atau pada perkembangan rohani yang pertama. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kini kita masuk di dalam tingkatan perkembangan jasmani dan rohani manusia pada tingkatan atau tahap atau fase yang ketiga. Tingkatan ketiga wujud jasmani berkaitan dengan tingkatan ketiga wujud rohani. Jelasnya, tingkatan yang ketiga wujud jasmani itu seperti yang diungkapkan di dalam ayat fakolagna. Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Fakolagnal alaqoha mogego. Artinya, lalu itu kami jadikan segumpal daging. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 14. Pada tingkatan ini wujud jasmani manusia keluar dari keadaan yang kotor dan menjadi lebih kuat daripada keadaan yang sebelumnya. Sedangkan pada tingkatan yang sebelumnya, yakni nuktah dan segumpal darah atau alaqoh, masih mengandung sedikit kotoran di dalamnya. Struktur unsur-unsurnya pun lebih lemah dan ringkih bila dibandingkan dengan segumpal daging atau mudghah. Sebaliknya, segumpal daging sudah dalam nuktah dan segumpal darah. Demikian pula tingkatan yang ketiga wujud rohani, sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat waladina hum
lil zakauti fa'ilun. Artinya dan orang-orang yang menunaikan zakat. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 4. Tegasnya seorang mukmin yang tingkatan rohaninya setaraf lebih maju daripada keadaan yang sebelumnya, dia bukan hanya menjauhi hal-hal yang tidak ada gunanya saja, melainkan ia juga memberikan zakat untuk menghilangkan kotoran kikir atau pelit yang secara alamiah terdapat di dalam diri setiap manusia. Dinamakan zakat artinya kesucian, karena dengan pemberian sebagian harta yang sangat dicintainya itu hanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dapat menyucikan jiwa manusia dari kotoran yang disebut kikir, disebut pelit. Dan setelah kotoran kikir dan pelit yang secara alamiah banyak melekat pada manusia itu dapat keluar atau dapat dikeluarkan dari dalam diri manusia, maka sampai batasan tertentu manusia akan mencapai kesucian, kemudian ia dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.